Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin, NIM 1990210018. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang komunikasi massa dalam bisnis. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu. A. Konsep komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang modern yang menggunakan media massa teknologi modern yang mampu menyampaikan pesan secara massal dan dapat diakses oleh khalayak luas, anonim, heterogen. Di sini maksud anonim adalah komunikator tidak mengenal audien, cenderung tidak saling mengenal satu sama lain, dan heterogen yaitu audien berasal dari beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan jabatan agama. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi massa. Ciri komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media massa, baik media audiovisual maupun audio cetak. Komunikasi massa melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi kompleks. Menurut Dennis Meskuil, komunikasi massa memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari jenis komunikasi lainnya, yaitu 1. Sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan organisasi formal, dan sang pengirimnya seringkali dapat diperkirakan. Pesan seringkali diproses, distandarisasi, dan selalu diperbanyak. B. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam serta dapat diperkirakan. Yang C. Hubungan antara pengirim dan penerima bersifat satu arah dan jarang sekali bersifat interaksi. Hubungan tersebut juga bersifat impersonal, bahkan mungkin seringkali bersifat non-moral dan kalkulatif, dalam pengertian bahwa sang pengirim biasanya tidak bertanggung jawab atau konsekuensinya yang terjadi pada para individu dan pesan yang diperjualbelikan dengan uang atau ditukar dengan perhatian tertentu. Yang D. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. Yang E. Komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam waktu singkat, dan menimbulkan respons seketika dari banyak orang serentak. Selanjutnya, karakteristik komunikasi massa dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Komunikasi massa dalam komunikasi massa lembaga. Komunikasi dalam lembaga itu komunikasi massa yang berbeda dari jenis komunikasi lainnya. Sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi penyampaian pesan dilakukan interaksi sosial, institusi sosial yang berbentuk lembaga, media, atau pers. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa elemen utama dalam komunikasi massa adalah lembaga media massa itu sendiri. Yang kedua, komunikasi bersifat anonim, heterogen, dan dalam jumlah yang besar.
Audien tersebar di berbagai belahan dunia. Anonim komunikator tidak mengenal audien dan audien tidak saling mengenal satu sama lain, dan heterogen yaitu audien berasal dari beragama, pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial, jabatan, dan agama. Ketiga, bahasanya bersifat umum, universal, dan ditujukan kepada khalayak luas. Peran-peran yang ditampilkan dalam media massa tidak ditujukan untuk satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu, melainkan untuk orang banyak. Komunikasi disampaikan bersifat satu arah. Pesan disampaikan satu arah dari media massa kepada audien. Audien tidak dapat langsung memberikan respon kepada media massa, walaupun bisa sifatnya tertunda, delayed atau feedback, atau tidak langsung di indirect feedback. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan dan keserentakan. Yang dimaksud dengan keserentakan adalah keserentakan otak antara media massa dengan audien. Audien yang jumlahnya banyak menaruh perhatian pada pesan media massa. Yang keenam, komunikasi mengandalkan peralatan teknis. Gatekeeper disebut juga sebagai penafsir informasi atau penjaga gawang. Gatekeeper sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa karena ia dapat menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas informasi yang disebarkan sehingga lebih mudah dipahami audien. Contohnya dari gatekeeper adalah reporter, manajer pemberitaan, kameramen, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. A. Pengawasan atau surveillance. Media menyediakan arus pemberitaan yang terus-menerus terkait pesan-pesan yang memungkinkan audiens sadar akan perkembangan di lingkungannya yang mungkin mempengaruhi mereka. Surveillance dapat terdiri dari fungsi memperingatkan, menyiagakan anggota audiens terhadap bahaya, semisal badai, polusi air, polusi udara, atau ancaman teroris. B. Korelasi atau correlation. Media massa menunjukkan keterkaitan dan menafsirkan informasi berbagai peristiwa yang terjadi di hari itu. Fungsi korelasi ini membantu para audien menentukan relevansi pesan pengawasan yang berguna untuk mereka. 3. Sosialisasi atau socialization. Komunikasi bermedia massa mengasosialisasi individu-individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Media massa menyediakan pengalaman bersama, memupuk harapan bersama tentang perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak cocok dengan masyarakat. Komunikasi bermedia massa juga memainkan peran yang sentral dalam mentransmisikan warisan budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu hiburan atau entertainment. Komunikasi bermedia massa merupakan sumber hiburan massa yang meresap di tengah audien dan memberikan pengalihan perhatian atau melepaskan audien dari tanggung jawab. Dalam melakukan fungsinya, media massa menyesuaikan diri pada fungsi utama yang dimiliki oleh masing-masing produk medianya. Sebuah produk media bisa saja terdiri dari beberapa fungsi komunikasi massa. Sebagai contoh, berbagai macam program televisi, meskipun kontennya mengandung informasi dan pendidikan, pasti diolah sedemikian rupa sehingga bersifat menghibur penonton. Dengan demikian, penonton akan merasa program tersebut menarik dan mau menonton lebih lanjut. B.
efek komunikasi massa. Terdapat 3 efek komunikasi massa, yaitu A. Efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang bersifat informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif, membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, seseorang dapat memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. B. Efek afektif. Efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahukan kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efek afektif dari komunikasi massa. 1. Suasana emosional. Respon kita terhadap sebuah film, iklan, ataupun sebuah informasi akan dipengaruhi oleh suasana emosional seseorang. 2. Skema kognitif merupakan naskah yang ada dalam pikiran kita yang menjelaskan tentang alur peristiwa. 3. Situasi terpaan atau setting of exposure. Seseorang akan sangat ketakutan menonton film horor, misalnya bila menontonnya sendirian di rumah tua ketika hujan lebat dan tiang-tiang rumah berderik. 4. Faktor predisposisi individual. Faktor ini menunjukkan sejauh mana orang merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan dalam media massa. Yang ketiga yaitu efek kognitif. Merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara memasak akan menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Shirley. Selanjutnya, saya Shirley Eka Saputri akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai media penunjang pengetahuan produk. Teknologi informasi dan komunikasi banyak mempengaruhi, bahkan mengubah cara melaksanakan kegiatan bisnis. Informasi tentang keadaan konsumen, harga bahan mentah, dan keadaan pasar di semua negara dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Hal ini membantu pembukaan cabang perusahaan menjadi mudah, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Berikut ini merupakan media penunjang pengetahuan produk. Yang pertama yaitu media iklan. Media iklan atau promosi dipilih dan dipakai perusahaan dikarenakan dianggap sebagai sarana komunikasi untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan bisnis sesuai target pasar. Yang kedua yaitu media cetak dan penyiaran. Media cetak tersebar melalui masyarakat melalui proses percetakan. Sedangkan media penyiaran sangat identik dengan faktor audio maupun visual atau elektromekanis. Selanjutnya, media penunjang promosi. Yang pertama yaitu katalog. Katalog merupakan media informasi yang memuat informasi lengkap tentang berbagai produk beserta spesifikasi dan harganya. Yang kedua yaitu spanduk. Spanduk atau lebih dikenal sebagai media informasi baik niaga maupun umum yang memuat iklan, acara propaganda, kampanye, dan slogan. Yang ketiga yaitu banner. Banner merupakan salah satu media promosi dengan cetak digital berbentuk potret yang menjadi pilihan perusahaan untuk berpromosi karena memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan di tiap sudut promosi. Yang keempat yaitu billboard.
atau papan reklam. Papan reklam dipilih untuk berpromosi dengan memanfaatkan ruang luar dengan spesifikasi yang lebih besar. Billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan pada posisi tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Yang kelima yaitu baliho, yaitu bagian media promosi yang dipilih untuk menyampaikan pesan bisnis yang memiliki bentuk lebih besar dari spanduk. Baliho ditempatkan dengan memanfaatkan lokasi yang memiliki keramaian. Yang keenam yaitu flyer, yaitu memuat informasi dan menjelaskan tentang suatu produk, layanan, fasilitas umum untuk profil perusahaan, sekolah, atau dimaksudkan sebagai sarana beriklan. Yang ketujuh yaitu shop site branding, yang kerap digunakan untuk berpromosi, yang berfungsi memberikan petunjuk atau posisi tempat, baik letaknya di pinggir jalan maupun di blok-blok yang jauh dari keramaian. Yang kedelapan yaitu neon box, yaitu media promosi berbentuk kotak yang di dalamnya diterangi lampu neon. Yang terakhir yaitu iklan tembok, yang menggunakan tembok untuk beriklan, yang banyak dipilih oleh para agen iklan atau production house. Tembok dapat pula dipakai untuk iklan bermedia 3D dengan tema-tema iklan yang khas dan mampu menjangkau banyak kalangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.